Ji, alhamdulillah nih hari ini kita kedatangan tamu spesial. Seorang bos besar, ini orang Korea dan saat ini sudah jadi muslim yang taat begitu Ji. Sudah ada. Beliau sudah mualaf. Oke. Sudah datang. Halo Mr. Lee Kang Halo. Yang. Ini dipanggilnya apa nih? Mr. Lee, Kiai Haji Lee, atau karena orang Korea Ji kita panggil Opa boleh? Opa dulu kalau. Opa Korea. Jadi Pak Ali ini udah jago bahasa Indonesia juga nih? Udah jago, udah lancar bahasa Indonesianya nih. Ya lumayan lah. Lumayan ya. Ya, Mr. Lee kita panggil apa nih berarti? Opa dulu boleh? Ya Opa dulu. Opa dulu. Oke. Opa mau minum apa? Opa Lee. Black coffee ada? Black coffee ada? Ya, Siap. ya. Black coffee. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Black coffee kan? Black coffee juga? Kebiasaan. Siap. Ya. Oke, Pak Ustadz, silakan. Rizky, assalamualaikum. Alhamdulillah. Oh, ada tamu. Ini Mr. Lee Masya Allah. mau dipanggil Opa Lee. Alhamdulillah, Pak Ali. Orang Gimana Korea, sehat? Ustaz. Ya, sehat, alhamdulillah. Iya. Ya. Kita taunya Hamzah Hamidah aja. Iya, Oh, iya. Apa itu, Ustaz? Iya, Terima kasih. Terima Iya, kasih. terima kasih. Kalau annyeonghaseyo? Annyeonghaseyo. Apa kabar? Apa kabar? Ya. Annyeonghaseyo. Ya, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Ini Mr. Lee, seorang bos perusahaan besar. Ustadz Wijayanto sudah tahu dong ya. Yang Iya. sekarang menjadi muslim yang taat. Alhamdulillah. Orang Korea. Dan Alhamdulillah. dipanggil sama orang-orang kantor ini Kiai Haji. Kiai Haji Lee. Ceritanya gimana sih, Opa Lee? Nama saya dengan bahasa Korea Kang Hyun Lee. Jadi singkatannya Kahali ya. Oh, Kahali pas jadi banget. orang panggilnya Kiai Haji Lee pas begitu. Kang Hyun Lee lahir di South Korea, tepatnya di Galsan, Irisi, Jeonbuk pada tahun 1966. Berawal dari kunjungan Kang Hyun Lee kepada sahabatnya yang berada di Indonesia, yakni di Aceh pada tahun 1989, Kang Hyun Lee terpesona ketika melihat perilaku dan budaya masyarakat sekitar. Khususnya ketika melihat masyarakat yang mayoritas memiliki agama atau keyakinan kepada Tuhan. Sebab di kampung halaman Kang Hyun Lee, yakni di South Korea, mayoritas masyarakatnya tidak memiliki agama. Kang Hyun Lee akhirnya menetapkan hatinya kepada Islam pada tahun 1994 di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat. Setelah menjadi seorang Muslim, Kang Hyun Lee yang sebelum Muslim telah menjabat sebagai Vice President di sebuah perusahaan smartphone dan elektronik ternama, kini disapa Kiai Haji Lee oleh para sahabat dan karyawannya. Nah, bagaimana kisah inspiratif dari Kang Hyun Lee sebagai Vice President di sebuah perusahaan smartphone dan perusahaan otomotif ternama hingga menetapkan hatinya kepada Islam? Oh, kok bisa triggernya apa dulu? Datang di Indonesia sebenarnya saya ketemu sama bapak angkat saya. Ya, kenapa menjadi sampai bapak angkat? Karena saya ketemu orang Indonesia di dalam pesawat, jadi menjadi teman. Ternyata setelah itu saya memang bisa suka Indonesia dan juga saya dapat izin dari perusahaan memang tugas di Indonesia. Jadi setelah saya datang di Indonesia, mau tidak mau saya sering ke rumahnya teman saya. Terus yang bapaknya teman saya udah almarhum tapi namanya Pak Hamzah ya, Pak Muslim Hamzah. Beliau memang melihat saya akhirnya mengajarin agama Islam dan ajarannya gimana dan sering ajak saya sembahyang bersama dan juga bawa ke Agung Sunda, Kelapa. ya masjid, ya dan akhirnya saya mengikuti dari bapak angkat saya jadi menjadi mualaf. Jadi nama saya juga Muhammad Ali Hamzah ini dapat dari yang bapak angkat saya Hamzah. Ya. Tapi kan dipanggil Haji nih sama anak-anak di kantor nih, Ustadz Wijayanto. Itu sebenarnya udah Haji, udah ke tanah suci apa belum sih? Istri saya sering marah kalau dengar begitu. Sebenarnya saya ada sempat hanya umroh 2 kali. Cuma yang Umrah haji itu masih, juga haji. Iya, Itu tapi disebut masih haji kecil. Ya, haji kecil. Ya. Karena bagian dari haji itu adalah umroh itu. Yang saya sebetulnya kadang-kadang sering jadi pertanyaan kita, itu triggernya apa kok bisa sampai tertarik dengan Islam itu? Itu karena kan tahu sendiri ya orang Korea itu budaya Kondisinya, mabuknya, iya. itu kan ya mabuk kan Iya, memang iya. jadi budaya Bang. Soju itu ya? Soju. Soju. Bukan sampai mabuk, itu karena ada
musim ya. Jadi ada musim dingin karena panas. Jadi akhirnya musim dingin kalau memang dingin sekali nggak bisa betah. Jadi minum soju biar hangat ya itu. Ya. Gitu. Ya. Tapi sekarang udah ninggalkan dong. Iya. Tapi saat penasaran nih Ustadz, saat awal tuh ada ini nggak sih kayak pergolakan batin sendiri saat rencana ingin memeluk agama Islam, mungkin dari diri sendiri, dari keluarga, dan dari lingkungan, seperti apa? Sebelum saya mulai kerja Indonesia, belum ada pikiran ya. Jadi pertamanya saya belajarnya seperti begitu. Tapi setelah saya mulai kerja di Indonesia, terima kasih Ji. Terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih. Ini ada menu soju juga loh. Iya Ji. Iya. Sojunya Indonesia Soju itu apa madu. Susu jahe. nanti lagi disiapin sama Oji ya. Nah, terus gimana? Terus saya melihat bapak angkat saya sebenarnya beliau itu asal dari Aceh, Muslim taat sekali ya. Iya. Beliau membawa anak-anak dari kampung dari Aceh, kira-kira 20 anak memelihara, menjaga dan juga bersekolah gitu. Ya. Keluarga ada yang ikut? Semua, istri juga Muslim. Terus saya punya 3 laki-laki. Di Korea kalau 3 laki-laki itu namanya musibah. Karena 1 anak laki-laki pun juga sulit, tapi 3 anak itu pasti hancur lah gitu. Oh gitu ya? Semuanya Muslim. Anak saya juga, mereka walaupun belajar di Amerika, terus di Korea tetap mereka memang menjaga sholat juga dan puasa juga ya. Tapi selalu diingetin sama Mr. Lee ya? Kadang-kadang mereka ingatin saya, Bapak jangan minum soju ya begitu. Dilarang Ustadz. Gimana Ustadz ngeliat jalan cerita inspiratif ini? Ya itu keberatan kita di dalam memeluk agama itu biasanya ada pengaruh budaya. Karena budaya itu sesuatu sebelumnya yang iya. Apalagi walaupun ada budaya yang betul-betul bertentangan, ada yang memang boleh diluruskan dan boleh dilanjutkan. Jadi ada 3 Islam sikapnya terhadap budaya. 1 dilarang, misalnya mabuk-mabukan, bunuh diri, suicide itu, harakiri itu kan mengaruh juga di tingkat tinggi loh di Korea tinggi ya. Betul. Bunuh diri juga tinggi. Orang kecewa itu bunuh diri, itu dilarang. Ada yang dibiarkan kalau nggak bertentangan dengan agama. Di sikap budaya itulah biasanya yang berat adalah kebiasaan yang sebelumnya. Apalagi tantangannya. Ya, tantangannya. Apalagi Islam punya sholat 5 waktu. Biasanya teman-teman mualaf agak berat ya. 5 waktu itu padahal cuma 3 menit, 4 menit sholat kita. Betul. Iya, apalagi rizki itu paling 2 menit kok. Ya, betul. Cuma trikul, kulhu, kulau, ini aja. Jadi apalagi subuhnya cepat. Menyambung tadi apa yang dikatakan Ustadz Wijayanto ya, banyak sekali tantangan ya ketika kita ingin memeluk Islam, apalagi budaya-budaya sebelumnya yang dibawa ya. Ini pengen tanya ke Opali begitu ya, berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai mantep nih memeluk agama Islam dan ceritanya seperti apa Opali? Cerita yang paling beratnya ada puasa ya. Waktu Ramadan ya. Saya udah menjadi mualaf, jadi di kantor juga saya maunya mengikuti puasa ya. Bukan yang masalahnya lapar, cuma ada yang masih waktu itu saya kadang-kadang ada pertemuan antara orang Korea masih minum soju. Lingkungan saya juga mereka tahu, karena saya memang mau menjaga persyaratannya, tapi kalau mereka tidak bantu saya juga sulit. Jadi akhirnya makin lama makin saya juga mengikuti secara maunya, full mengikuti. Jadi mungkin hampir 4-5 tahun setelah itu sampai sekarang tidak pernah batal 1 hari pun juga. Jadi pokoknya penuh ikut puasa. Seperti begitu ini memang ceritanya, ada yang kebudayaan yang sebelumnya dan sekarangnya. Gitu. Dan itu dialami semua orang. Artinya memang budaya itu sesuatu yang jadi masalah di dalam kita keberagaman. Dan memang itu sunatullah ya, sunatullah. Jadi setiap orang mau beragama pasti ada tantangan. Di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dikatakan, jangan kamu mengatakan beriman sebelum datang ujian kepada kalian. Dulu sahabat juga ujiannya macam-macam, apalagi kalau di dalam tradisi dulu itu sampai dibunuh, sampai dikucilkan, sampai diusir. Misalnya tapi awalnya kedal Islam ini dari mana sebenarnya, dari ayah angkat tadi atau gimana? Ya, betul. Dari bapak angkat saya memang
tiap hari Muslim ini gini ya. Dan juga dari 1 sampai A sampai Z ajarin tiap hari, dan juga terus yang waktu sembahyang saya memang di sana duduk sendiri kan. Ayo coba ikut coba. Jadi saya pertamanya sebenarnya dipaksain gitu ya. Tapi lama-lama saya paling melihat ini memang seperti nama membela itu dari bapak angkat saya. Ini ada zakat kan, tapi beda lah. Zakat ini memang suatu waktu gitu, tapi ini membela itu kehidupan sehari-hari lah gitu. Saya juga sebenarnya paling sekarang saya menjadi mualaf paling senangnya saya bisa bela ke orangnya. Misalnya bukan hanya semacam duit saja ya. Saya bagi-bagi pokoknya. Jadi karena itu mungkin lingkungan saya semua orang mereka panggil saya Pak Haji itu karena mungkin saya bagi-bagi gitu. Mereka melihat juga ini orang Korea tapi maunya bagi-bagi semua gitu. Jadi mungkin dari situlah saya pikir. Menarik sekali Ustaz ya? Iya, karena ini pembelajarannya penting ya. Ini learning point dari Ajili ini. Ternyata dakwah paling efektif itu bilhal. Dengan perbuatan. Iya. Karena kalau hanya diomongkan anak saja, mohon maaf, anak itu dinasihati 100 kali, itu nggak ada artinya kalau tidak melihat contoh dari perbuatan orang tua itu. Anak itu nggak dengar, tapi dia melihat. Nah, dan ternyata Rasulullah dulu juga begitu, dakwahnya dengan perilaku. Walaupun beda agama pun ternyata kita harus sikap baik. Pengen tahu juga nih Ustadz Wijayanto, Mr. Lee Opali begitu ya. Sempat kan kalau iman kadang-kadang naik turun ya Ustadz Wijayanto. Sempat mengalami hal-hal seperti itu, kadang-kadang di bawah lagi turun, atau lagi mantap banget. Itu saya pikir begini ya. Biasanya orang Korea mereka mengikuti agama, walaupun bukan Muslim, ada Kristen, Buddha gitu. Mereka waktu ada zaman kesulitan mereka lebih mungkin cenderung memang mengikuti agama gitu. Tapi justru di Indonesia ini memang agama Muslim itu tadi saya sudah sebutkan ini kehidupan. Hidup itu adalah agama. Tapi di Korea enggak gitu. Pokoknya saya seperti tadi tindakan saya, perlakuan saya baik dan juga saya melakukan seperti begitu. Ini memang udah enggak usah mikir agama gitu. Pikirannya begitu. Di dalam surat Al-An'am itu ditekankan jangan sampai agama itu kayak jaket. Ketika kita dingin, kita pakai, begitu kita gerah, kita lepaskan. Jadi seolah-olah hanya pas itu. Sampai diumpamakan begini, janganlah kamu beragama seperti orang dalam naik kapal. Ketika ada badai, maka dia dekat dengan Tuhan. Karena terumbang-ambing, begitu lupa, ya Allah, ya Allah, doa. Tapi begitu sampai mendarat, mereka sudah lupa dengan Tuhannya. Persis kalau kita naik pesawat. Begitu turbulen, semuanya, Masya Allah, my God, my God. Ya Allah, my God, apa-apa. Tapi begitu turun, selamat, sudah lupa itu semuanya. Luar biasa. Kita itu malah banyak belajar kepada Pak Ajili ini. Karena di tengah, luar biasa loh. Maksud saya, bagaimana dia tetap konsisten. Nah, nanti tentu ada beberapa poin penting untuk menjaga istiqomah kita supaya stamina itu. Karena nanti ada namanya pertemanan. Karena kalau sendirian berat. Betul. Puasa itu sebetulnya berat. Tapi di Ramadan itu semuanya ringan. Karena bareng-bareng. Makanya saya tanya, jujur, Pak Uzi, puasa sebulan di bulan Ramadan sama 6 hari puasa atau puasa Senin Kemis dengan puasa Ramadan sebulan lebih berat mana? Luar biasa lebih berat, puasa sunnah. Puasa sunnah, karena teman-teman nggak ada. Betul. Dengan bersama ternyata. Betul. Itu luar biasa. Masya Allah, ini menarik sekali ya. Tapi puasa juga di Indonesia saya pikir itu luar biasa. Karena di Muslim country Saudi Arabia, Iran, Irak, mereka tutupkan, semua tutup. Jadi tidak ada gerakan, terus habis mungkin buka puasa, mungkin malam jalankan. Tapi seperti Indonesia, kehidupan sehari-hari itu bisa menjaga dengan puasa lagi. Itu sebenarnya tidak begitu gampang. Ini memang lebih sulit dan bisa lebih menghargai gitu. Dan sebetulnya itu nilai pahalanya lebih tinggi. Iya, betul. Ujiannya lebih banyak. Iya, karena kalau toko tutup ya otomatis warung tutup, puasa enak saja. Ini buka kok dia nggak mau. Iya, betul. Itu keyakinan yang penting. Jadi sama dengan sekarang, ada babi walaupun dihargai murah, walaupun gratis, kita tidak akan mau makan. Karena kita tahu itu larangan. Betul. Ya puasa juga begitu. Sebetulnya kalau mau dinilainya, mau buka semuanya nggak ada masalah. Toh orang puasa tidak akan tertarik dengan itu. Betul. Gitu. Tapi tentu jangan
eksploitatif lah, jangan demonstratif. Udah puasa semua orang ditawari kuliner ya nggak pas. Diuji. Ya, ini Fauji tadi sudah bisik-bisik mau nanya katanya Pak Ustadz. Fauji mau nanya apa nih ke Opali? Iya, soalnya ini inspiratif banget nih. Oh iya, betul. Ya, sekalian nih Pak Opali sama Pak Ustadz. Pak Ustadz. Iya. Kan ada dalil yang mengatakan al-imanu yajidu wa yang kusu ya Pak Ustadz ya. Iman. Nah, ini gimana caranya ya pengalaman dari Opali dan juga Pak Ustadz ini gimana caranya kita supaya keimanan tuh bisa konsisten lah gitu. Nggak drop gitu. Sebenarnya sulit ya. Saya juga sebagai orang asing ya, menjadi mualaf juga dan juga masih lingkungan bukan yang ada yang kaitannya dengan agama gitu ya. Jadi ada meeting juga, kalau udah meeting sepanjang hari juga. Dan kalau misalnya business trip juga kemana-mana, saya orang benar-benar sibuk sekali ya. Tapi mereka bisa paham ya, misalnya izin sholat. Kurang paham. Itu karena masyarakat dan lingkungannya juga. Karena saya walaupun di Indonesia tetap, tapi saya memang lingkungan orang asing gitu ya. Jadi sangat sulit sebenarnya. Dan juga saya karena itu juga saya sering ada kurang kepercayaan diri. Jadi saya hari ini ada kesempatan juga saya mau tanya ini. Saya misalnya ya kalau sholat harusnya saya menjaga waktu itu. Kadang saya nggak bisa, jadi mungkin saya tidak bisa jaga waktu ya. Jadi mungkin bisa dan juga 2 kali berulangi seperti begitu ya. Itu pun juga kadang saya merasa ya ini mungkin berdosa ya. Harusnya bagaimana? Ini benar-benar fully mengikuti atau kalau enggak saya harusnya memang berikutnya saya harusnya bagaimana gitu. Gimana nih? Ini sulit sebenarnya saya. Pertama adalah ya namanya konsistensi dalam beragama itu penting ya. Karena Rasulullah itu tiba-tiba beruban ketika perintah ini datang. Di dalam surat Hud ayat 114 itu turun fastaqim kama umirta. Kamu tetap istiqomah di dalam menjalankan agama. Langsung 20 uban. Rasulullah itu sampai akhir ayat ubannya hanya 20. Itu berkenaan dengan turun supaya istiqomah. Jadi pertanyaannya si Fauzi ini memang pertanyaan berat bagi kita semuanya sebetulnya. Tetapi tentu wa idza amartukum bisaiin fa'tu minhu mastata'tum. Kalau kamu ada satu perintah, lakukan semaksimalnya. Semaksimalnya itu misalnya begini, sholat memang idealnya awal waktu. Tapi ya toh sholat itu interval. Kalau nggak bisa awal waktu, ya duhur misalnya ada jam 12. Toh sampai jam 3 sampai itu. Deringnya itu jangan ditinggalkan. Karena orang kok sampai nggak sholat. Sholat itu kan gajimu berapa miliar kok sampai nggak sholat. Dan persis cerita sama istri saya itu. Kita itu dapat berapa miliar kok sampai nggak sholat. Dan sholat itu tidak mengganggu apapun. Sholat itu dibanding dengan kita itu ke toilet saja, kadang-kadang toilet itu kita mandi aja lebih lama mandi kita loh. Bagaimana kalau kita 5 kali dan itu waktu bisa dipahamkan. Jadi semaksimalnya dan nanti orang itu cuma belum paham saja. Sebagaimana orang makan, sholat itu dengan makan kita, jam makan kita dengan sholat itu lebih lama makan. Dan apalagi kalau dalam perjalanan toh dimudahkan. Tapi kalau Opali ini nggak kalah sama yang awalnya sudah memeluk Islam ya, padahal seorang orang Korea yang kemudian memeluk Islam tapi lebih istiqomah Ustaz. Makanya sesuatu banget maksudnya. Orang Korea gitu loh. Orang Korea itu penghargaan waktunya kan luar biasa. Tapi masih bisa menyempatkan untuk ibadah. Tapi kalau Islam di Korea sendiri seperti apa sih Opali? Paling sulitnya makanan di sana. Karena yang halal food itu benar-benar carinya sulit di sana. Jadi harusnya mungkin sedikit. Jadi istri saya pun juga kalau di Korea sulit karena tadi Bapak bilang yang sekitar Itaewon Mesquite di sana hanya ada yang beberapa restoran saja ada dan juga waktu beli di supermarket juga nggak ada tanda halal atau itu ya harum gitu. Jadi karena itu paling pentingnya yang makanan gitu. Sebenarnya tenaga kerja kita yang di sana kan banyak juga. Di Ansan sekitar di Ansan ya. Dari Seoul kira-kira mungkin 1 jam ya. Di daerah sana memang lengkap gitu. Dan di daerah lain orang Indonesia beli masjid di sana, beli ruko dipakai untuk masjid 2 lantai di Ansan. Betul. Tapi masih di sana, dengar-dengar jumlahnya hanya 6 ya di Korea ya?
Ya, mestinya cuma ada 6. Ada 6 Ya, gitu. ya. Ya di Ansan ada, di Busan ada, ya. di Seoul juga ada Gwangju, ya. Seoul Gwangju. gitu. Ya. Udah pernah ke sana semua Ustaz ya? Iya, Udah lihat ya? alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti lain kali mungkin bisa ditemenin sama siap. Opali di Korea. Opali harus kita ngajak. Sekarang kita undang sini. Besok Ya, saya ajak. Di Korea. Saya Insya Jadi Allah ada kita kesempatan. syuting ngopi di Oh, Korea. ngopi edisi Korea annyeonghaseyo. Tapi nanti baristanya dari Korea aja, nggak usah ikut. Ji lu nggak diajak. Satu paket. Satu paket. Nah, mungkin Ustadz Wijayanto bisa memberikan kesimpulan Iya. dari cerita apa hikmahnya dari cerita yang sudah disampaikan oleh Pertama Opali tentu ini. bagaimana Allah mengapresiasi. Allah mengapresiasi tentang bagaimana orang masuk Islam, seorang mu'alaf itu seluruh dosa-dosanya diampuni dan kebaikannya diangkat. Makanya kalau boleh berdoa, sebetulnya dulu mbok masuk Islamnya sudah mau akhir hayat saja, supaya nanti terhapus semuanya. Kalau kita sekarang udah Islam dari awal, berarti tumpukan dosanya udah banyak. Ini pertama. Yang kedua, mempertahankan keislaman diperlukan 4 hal. Satu, bi'ah, suasana agama. Ya. Karena orang tergantung pada suasana, environment, milieu. Kita enak dong di sini, di TV One ada musola di sebelah. Ada itu karena suasana agama. Kedua, perlu teman. Pertemanan. Ar-rajul aladin latas'al. Fal yangdur man yukhalil man korini. Keberagaman seorang nggak usah kamu tanya. Lihat saja siapa teman dekatnya. Tidak hanya dalam agama. Seorang pejabat itu sangat tergantung pada pembisiknya. Siapa yang ada di lingkaran. Kanan kirinya. Iya, kanan kirinya. Yang ketiga, diperlukan ilmu. Supaya kita bisa memantapkan keberagaman kita. Jangan sampai kita masuk Islam, jadi mu'alaf, tapi ilmu agamanya tidak kita perdalam. Al-ilmu imamul amal. Ilmu itu adalah guidance-nya amal. Dan yang berikutnya, diperlukan doa. Doa, Allahumma arinal haqqo haqqo, warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila, warzuqna tinabah. Ya Allah, tunjukkan yang baik itu baik, beri kekuatan untuk melakukan, tunjukkan yang jelek itu jelek, dan beri kekuatan untuk menghindarinya. Mudah-mudahan ini jadi keberkahan.